Pernah dengar nggak kalau jalan kaki itu rahasia umur panjang? Tapi, gimana kalau aku bilang, terlalu mengandalkan jalan kaki aja mungkin bukan strategi terbaik buat hidup sehat sampai usia 90-an. Yes, jalan kaki memang bagus, tapi itu bukan satu-satunya jawaban. Apalagi kalau kita ngomongin soal kesehatan tubuh seiring bertambahnya usia. Faktanya, ada aktivitas-aktivitas lain yang jauh lebih ampuh untuk bikin kita tetap kuat, lincah, dan bebas dari cedera di masa depan. Di video ini, aku akan bahas 5 kebiasaan yang jauh lebih efektif daripada sekadar jalan kaki untuk bantu kamu hidup lebih lama dan tetap aktif tanpa bergantung pada orang lain. Dan percaya deh, tips terakhir bakal bikin kamu mikir ulang soal cara merawat tubuh selama ini. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, karena informasi ini bisa jadi game changer buat kualitas hidup kamu ke depan. Dan, hey, kalau kamu belum subscribe, sekarang waktu yang tepat. Klik tombolnya biar kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat seputar hidup sehat dan panjang umur. Siap? Yuk, kita mulai. Nomor 1. Latihan kekuatan. Kunci tetap mandiri. Banyak orang berpikir, yang penting saya masih rajin jalan kaki, pasti tetap kuat. Tapi kenyataannya, jalan kaki aja nggak cukup. Meskipun bagus untuk kesehatan jantung dan kaki, jalan kaki tidak benar-benar melatih otot-otot penting yang kita butuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan mudah. Misalnya, berdiri dari kursi, mengangkat belanjaan, atau bahkan masuk dan keluar dari mobil. Semua itu butuh kekuatan otot, bukan cuma langkah kaki. Inilah kenapa latihan kekuatan jadi sangat penting, terutama saat kita menua. Dan jangan khawatir, latihan kekuatan itu bukan berarti harus angkat barbel besar seperti di gym. Cukup dengan menggunakan pita resistensi, dumbbell ringan, atau bahkan latihan sederhana seperti squat dan push-up di rumah. Kuncinya ada di konsistensi. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang rutin melakukan latihan kekuatan 2 kali seminggu bisa mengalami peningkatan keseimbangan, penurunan risiko patah tulang, dan bahkan peningkatan fungsi otak. Menarik, kan? Dan kabar baiknya, nggak ada kata terlambat untuk mulai. Meskipun belum pernah angkat beban sebelumnya, tubuh kita tetap punya kemampuan untuk membangun kekuatan. Asal kita ajak kerja sama secara rutin. Bayangkan, setiap kali kamu melatih otot, kamu sedang memberitahu tubuhmu, saya masih butuh kekuatan ini, dan tubuh pun akan merespons dengan menjaga kamu tetap kuat, gesit, dan mandiri. Jadi, kalau kamu ingin bisa bergerak lebih baik tanpa harus mengandalkan orang lain, latihan kekuatan adalah jawabannya. Nomor 2. Keseimbangan yang baik bisa menyelamatkan hidup Anda. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka masih bisa berjalan, semuanya baik-baik saja. Tapi yang sering luput dari perhatian adalah satu hal penting: keseimbangan. Bukan cuma tentang bisa berdiri tegak, tapi tentang kemampuan tubuh Anda untuk bereaksi cepat saat kondisi tak terduga terjadi. Karena kenyataannya, satu langkah yang salah, satu lantai yang licin, atau satu gerakan kecil yang terlalu jauh bisa berujung pada jatuh. Dan bagi banyak orang di atas 65 tahun, satu kali jatuh saja bisa jadi titik balik yang drastis. Jatuh bukan sekadar insiden kecil, bisa jadi awal dari patah tulang, masa pemulihan panjang, atau bahkan kehilangan kemandirian. Tapi inilah kabar baiknya, Anda bisa mencegahnya. Dan caranya bukan dengan berjalan lebih banyak, tapi dengan melatih keseimbangan Anda. Latihan keseimbangan nggak perlu ribet. Coba berdiri dengan satu kaki saat menggosok gigi, berjalan dari tumit ke jari kaki di lorong rumah, atau coba gerakan perlahan seperti tai chi atau yoga. Gerakan-gerakan ini mengajarkan tubuh Anda untuk tetap tenang, terkontrol, dan stabil, bahkan saat situasi tiba-tiba berubah. Dan Anda nggak perlu pergi ke gym, cukup beberapa menit sehari di ruang tamu pun sudah bisa memperkuat otot-otot penstabil dan mempertajam refleks tubuh Anda. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin latihan keseimbangan 3 kali seminggu bisa mengurangi risiko jatuh hampir 50%. Setengahnya.
Bayangkan berapa banyak rasa sakit dan biaya yang bisa dihindari hanya dengan konsistensi kecil ini. Intinya, ini bukan tentang menjadi super atletik. Ini tentang memastikan setiap langkah yang Anda ambil aman, stabil, dan penuh percaya diri. Karena ketika tubuh Anda tahu cara menjaga keseimbangan, Anda pun punya kebebasan untuk tetap aktif, mandiri, dan menikmati hidup tanpa rasa takut. Nomor 3. Kekuatan. Itu bukan tentang otot besar, tapi ketahanan sehari-hari. Banyak orang menganggap berjalan kaki sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap aktif, tapi kenyataannya itu baru langkah awal. Seiring bertambahnya usia, kita menghadapi salah satu tantangan terbesar yang sering luput dari perhatian, kehilangan massa otot. Dan ini bukan soal penampilan, ini soal fungsi. Saat otot melemah, hal-hal sederhana seperti berdiri dari kursi, mengangkat belanjaan, naik tangga, bahkan duduk tegak jadi terasa berat. Tanpa kekuatan, hidup terasa lebih lambat, lebih melelahkan, dan seringkali membuat kita ingin bergerak lebih sedikit. Dan disitulah spiralnya dimulai. Semakin kita diam, semakin cepat kita melemah. Tapi kabar baiknya, Anda bisa membalikan arah. Dan Anda tidak perlu angkat beban 20 kilo atau daftar ke gym mahal. Latihan kekuatan bisa sesederhana squat di depan kursi, push-up ringan di dinding, atau menggunakan pita resistensi di ruang tamu sambil menonton TV. Bahkan latihan ringan dengan dumbbell kecil bisa memberi dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Hal-hal kecil ini menjaga otot Anda tetap aktif, memperkuat tulang, dan mempercepat metabolisme yang mulai melambat. Dan ada satu hal yang sering diremehkan, kekuatan genggaman. Yup, sekadar seberapa kuat Anda menggenggam sesuatu ternyata berkaitan langsung dengan umur panjang dan kesehatan secara keseluruhan. Orang-orang dengan genggaman yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih aktif. Itu karena kekuatan fisik bukan cuma soal otot, tapi tentang kepercayaan diri menjalani hidup. Ketika tubuh Anda kuat, Anda lebih mudah berkata ya pada hal-hal yang Anda sukai, berjalan-jalan, bermain dengan cucu, traveling, atau sekadar menikmati hari tanpa rasa lelah. Jadi ingat, kekuatan bukan tentang terlihat kekar, tapi tentang punya ketahanan untuk terus menikmati hidup sepenuhnya. Karena umur panjang sejati bukan cuma tentang menambah tahun dalam hidup Anda, tapi juga menambah hidup dalam setiap tahun Anda. Nomor 4. Keseimbangan dan fleksibilitas. Kunci bergerak tanpa takut. Tahukah Anda, banyak orang melambat bukan karena mereka lelah, tapi karena mereka takut jatuh. Semakin bertambah usia, keseimbangan mulai menurun tanpa kita sadari. Dan begitu rasa takut itu muncul, gerakan pun jadi terbatas. Banyak yang mulai menghindari aktivitas fisik, berpikir itu lebih aman. Tapi justru sebaliknya yang terjadi, semakin kita diam, semakin cepat kita kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas. Padahal keseimbangan dan fleksibilitas bisa dilatih. Dan saat Anda melatihnya, kepercayaan diri Anda ikut tumbuh. Anda mulai berjalan lebih mantap, berdiri lebih tegak, dan bergerak tanpa rasa khawatir. Salah satu cara paling mudah, coba berdiri dengan satu kaki selama 10 detik setiap hari. Terasa mudah? Tantang diri Anda dengan menutup mata. Latihan kecil ini melatih otot-otot penstabil tubuh yang sering kita abaikan. Yoga dan Tai Chi juga luar biasa untuk ini, mengajarkan tubuh Anda untuk bergerak dengan kendali, perlahan tapi pasti. Jangan lupakan fleksibilitas. Otot yang kaku dan sendi yang tegang bisa membuat gerakan terasa menyakitkan. Tapi dengan sedikit peregangan setiap hari, di kaki, punggung, atau bahu, Anda memberi tubuh ruang untuk bergerak bebas, lebih nyaman, lebih lentur, tidak perlu rumit. Bahkan saat duduk menonton TV, Anda bisa lakukan peregangan ringan yang membuat perbedaan besar. Jika Anda masih menonton sampai di sini dan merasa ini bermanfaat, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang ikut latihan sampai sejauh ini. Dan kalau Anda belum berlangganan, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.
karena masih banyak tips bermanfaat yang akan terus kami bagikan. Ingat, tubuh Anda diciptakan untuk bergerak, dan semakin baik Anda menjaga keseimbangan dan fleksibilitas, semakin bebas Anda menikmati hidup. Sekarang, ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Nomor 5. Aktivitas mental dan sosial. Rahasia tetap tajam dan penuh semangat. Tubuh butuh latihan, itu sudah jelas. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang seiring bertambahnya usia. Pikiran. Ya, otak Anda juga perlu dilatih. Ketajaman mental dan koneksi sosial bukan hanya pelengkap, tapi fondasi penting untuk hidup yang panjang dan berkualitas. Sayangnya, banyak orang mulai menarik diri dari kehidupan sosial ketika usia bertambah. Mereka merasa sudah waktunya melambat, atau merasa tak lagi punya banyak peran. Tapi justru pemikiran seperti itu yang mempercepat penurunan mental, kesepian, stres, bahkan kehilangan ingatan. Semuanya bisa datang bukan karena usia, tapi karena kita berhenti terhubung. Sebaliknya, orang-orang yang terus belajar, berbincang dan menantang pikirannya terbukti hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Otak itu seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat. Belajar keterampilan baru, membaca buku, bermain teka-teki, atau sekadar berdiskusi topik yang menarik, semua itu memperkuat koneksi saraf di otak Anda. Dan jangan lupakan hubungan sosial. Sebuah obrolan hangat dengan teman lama, tawa bersama cucu, atau pertemuan rutin dengan komunitas bisa membuat hari-hari Anda jauh lebih bermakna. Anda tidak harus menjadi orang yang paling ramai, tapi kehadiran sosial yang bermakna itu seperti pupuk bagi semangat hidup. Bahkan satu panggilan video atau pesan singkat bisa membuat hati terasa lebih hidup. Kesehatan mental dan sosial bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang menikmati hidup. Saat Anda tertawa, belajar, dan merasa dibutuhkan, stres menurun, mood meningkat, dan rasa tujuan pun tumbuh. Dan tahukah Anda, rasa punya tujuan adalah salah satu faktor terbesar yang dikaitkan dengan umur panjang. Jadi, tetaplah ingin tahu, tetaplah terhubung. Karena semakin tajam pikiran Anda dan semakin hangat koneksi Anda, semakin luas pula hidup yang bisa Anda nikmati. Hidup bukan hanya soal jumlah tahun, tapi bagaimana Anda mengisinya. Hidup yang panjang dan sehat bukan hanya soal menghindari yang buruk, tapi tentang melakukan hal-hal baik secara konsisten. Kalau selama ini Anda berpikir bahwa berjalan kaki adalah satu-satunya cara untuk tetap aktif, semoga video ini membuka wawasan Anda. Ada begitu banyak cara luar biasa untuk menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap tajam, dan hati tetap hangat. Latihan kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, gerakan sadar, dan koneksi mental maupun sosial. Semuanya adalah pilar penting dari hidup yang aktif dan bermakna. Bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi hidup dengan penuh energi, kemandirian, dan semangat setiap harinya. Kalau Anda sudah menjalani salah satu dari kebiasaan ini, luar biasa. Itu artinya Anda sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang sehat. Dan jika belum, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat. Bahkan satu perubahan kecil hari ini bisa menjadi langkah besar menuju hidup yang lebih baik di masa depan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton dan belajar bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar. Apa satu hal yang paling berkesan dari video ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda? Setiap komentar Anda bukan hanya berarti bagi kami, tapi juga bisa menginspirasi orang lain di komunitas ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami untuk terus membuat konten yang memberi informasi, inspirasi, dan semangat hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap terhubung dengan kehidupan.